Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan proyek charter pembangunan hotel di kawasan wisata Kota X. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Cesari Tias, yang kedua ada Made Bagus, yang ketiga ada Sofi Wahyudi Hanif, yang keempat Fuad Farudin, dan yang kelima saya sendiri Ahmad Nur Zakwan. Next. Yang pertama ada business need, problem or opportunity. Proyek pembangunan hotel di kawasan kota X. Kawasan tersebut cukup padat penduduknya. Hotel ini dirancang untuk memiliki 100 kamar standar dan 5 kamar suite. Hotel ini diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan di kawasan tersebut, yang tidak hanya dapat digunakan untuk menginap, tapi juga untuk kegiatan lain seperti pertemuan, konferensi, dan pameran. Lalu selanjutnya ada proyek objektif. Yang pertama ada inisiasi proyek. Pada inisiasi proyek terdapat struktur yang dikerjakan yaitu studi kelayakan, penetapan lokasi, pengurusan izin dan lisensi, pembentukan tim proyek, dan penyusunan anggaran, serta rencana proyek. Yang kedua ada perencanaan proyek. Pada perencanaan proyek terdapat struktur yang dikerjakan yaitu desain arsitektur, desain interior, perencanaan struktur, dan pengadaan material dan kontraktor. Yang ketiga ada pembangunan hotel. Pada pembangunan hotel terdapat struktur yang dapat dikerjakan, yaitu persiapan lahan, pekerjaan pondasi, pembangunan struktur, pekerjaan dinding dan plafon, instalasi listrik dan air, pekerjaan interior, penyelesaian eksterior, dan pembangunan fasilitas pendukung. Yang keempat ada penyelesaian proyek. Pada inisiasi proyek terdapat struktur yang dikerjakan yaitu inspeksi kualitas keamanan konstruksi, sertifikasi dan persetujuan akhir, pembersihan akhir, pelatihan staf dan karyawan, serta serah terima proyek. Dan yang terakhir ada pembukaan hotel. Pada inisiasi proyek terdapat struktur yang dikerjakan yaitu persiapan pembukaan hotel dan operasional awal. Selanjutnya yaitu expected benefit, yaitu yang pertama peningkatan fasilitas akomodasi, menyediakan 100 kamar standar dan 5 suite berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan kapasitas akomodasi di kawasan wisata tersebut. Yang kedua, pusat kegiatan pariwisata. Membuat hotel sebagai pusat kegiatan dengan menyediakan fasilitas untuk pertemuan, konferensi, dan pameran sehingga menarik lebih banyak pengunjung. Yang ketiga, peningkatan ekonomi daerah. Meningkatkan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan penggunaan sumber daya lokal selama konstruksi dan operasional hotel. Yang keempat, standar layanan tinggi. Mengoperasikan hotel dengan standar layanan pelanggan yang tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan reputasi kawasan wisata dan menarik lebih banyak wisatawan. Yang terakhir, pendapatan berkelanjutan. Menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan bagi PT Jakarta International Hotel dan Development Tbk melalui operasional hotel dan layanan terkait. Selanjutnya, pengembangan infrastruktur. Mendorong pengembangan infrastruktur pendukung di sekitar hotel seperti jalan, listrik, dan air bersih yang juga akan bermanfaat bagi komunitas lokal. Selanjutnya, project organization. Project manajernya yaitu Made Bagus Paramarta, project ownernya Ahmad Nur Zakwan. Eh, Selanjutnya marketingnya ada Cesar Tias, administrator Sofi Wahyudi, general supervisor Pak Farudin, terus ada design team, operation team, eh, procurement team, construction team, quality assurance team, dan foreman. Selanjutnya in-scope. In-scope-nya yang pertama studi kelayakan dan persetujuan, menyelesaikan studi kelayakan bisnis dan mendapatkan persetujuan dan izin dari pemerintah setempat. Yang kedua, desain dan konstruksi, merancang arsitektur dan interior hotel, memilih kontraktor dan memulai konstruksi. Yang ketiga, pengadaan dan instalasi, memilih dan memasang furniture serta peralatan di kamar standar dan suite. Selanjutnya, memastikan semua peralatan dan furniture berfungsi baik. Yang keempat, pengembangan fasilitas pendukung, mengembangkan konsep dan program untuk kegiatan pertemuan dan pameran. Selanjutnya, menyusun rencana pembangunan ballroom, ruang pertemuan, dan area pameran. Yang kelima, persiapan operasional, menyelesaikan persiapan administratif dan perizinan, melakukan uji coba operasional hotel, meluncurkan hotel secara resmi, dan mulai menerima tamu. Yang keenam, evaluasi dan pelatihan, melakukan evaluasi kinerja hotel setelah beberapa bulan beroperasi, mengembangkan program pelatihan dan pengembangan karyawan.
Selanjutnya outscope, pengembangan perangkat keras baru, selanjutnya migrasi data dari sistem lama, dan dukungan teknis pasca peluncuran. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada key deliverables. Deliverable satunya yaitu menyelesaikan studi kelayakan bisnis untuk proyek hotel yang memiliki 100 kamar standar dan 5 kamar suite. Mendapatkan persetujuan dan izin dari pemerintah setempat. Menetapkan tim proyek dan tugas-tugas terkait. Selanjutnya ada deliverable 2, menyelesaikan desain arsitektur dan interior tata letak hotel, memilih kontraktor dan memulai konstruksi bangunan hotel. Selanjutnya deliverable 3, memilih pengadaan dan furnitur untuk kamar standar dan suite, memasang peralatan dan furnitur di seluruh hotel, memastikan semua peralatan dan furnitur dengan baik. Selanjutnya ada deliverable 4, mengembangkan konsep dan program untuk kegiatan lain seperti pertemuan dan pameran, menyusun rencana pengembangan fasilitas pendukung seperti ballroom, ruang pertemuan, dan area pameran, melakukan pemasaran peralatan dan perangkat teknologi untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya deliverable 5, menyelesaikan semua persiapan administratif dan perizinan yang diperlukan, melakukan uji coba operasional hotel termasuk penerimaan tamu, layanan kamar, dan fasilitas lainnya, meluncurkan resmi hotel dan mulai menerima tamu. Yang terakhir ada deliverable 6, melakukan evaluasi kinerja hotel setelah beberapa bulan operasi, mengembangkan program pengembangan karyawan dan pelatihan untuk meningkatkan layanan hotel. Selanjutnya di sini ada high level time scale. Yang pertama ini ada inisiasi proyek jangka waktu 30 hari, perencanaan dengan jangka waktu 60 hari, pembangunan dengan jangka waktu 180 hari, penyelesaian dengan jangka waktu 45 hari, dan yang terakhir grand opening jangka waktu 10 hari. Selanjutnya ada high level budget. Di sini revenue-nya estimate-nya 65 miliar dengan komen perkiraan pendapatan dari operasional selama 5 tahun pertama. Selanjutnya ada kapital dengan estimate-nya perkiraan budgetnya 43 miliar 287 juta dengan komennya biaya untuk persiapan pekerjaan, konstruksi dan infrastruktur bangunan, mekanikal dan elektrikal, perlengkapan hotel, perlengkapan kamar dan biaya praoperasional. Selanjutnya di sini ada total budgetnya dengan perkiraannya itu 50 miliar dengan komen total biaya, kompensasi masyarakat, asuransi dan modal pekerja. Oke, selanjutnya ada key project assumptions. Yang pertama, jumlah wisatawan meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Importance-nya tinggi, impact if falls-nya yaitu hotel akan mengalami kerugian karena tingkat hunian yang rendah. Yang kedua, ada biaya operasional hotel sesuai dengan rencana keuangan. Importance-nya ada sedang. Kemudian impact if falls-nya yaitu jika biaya operasional meningkat maka akan mempengaruhi profitabilitas hotel. Yang ketiga, tidak adanya bencana alam selama pembangunan. Importance-nya sedang. Impact if falls-nya yaitu dapat mempengaruhi jalannya pembangunan hotel. Yang keempat, infrastruktur yang memadai seperti jalan yang bagus, air bersih, listrik, dan lain-lain. Importance-nya tinggi. Impact if falls-nya yaitu akan mempengaruhi investasi dan dapat menghambat pembangunan hotel. Kemudian key project risk. Yang pertama ada bencana alam, probability-nya rendah, impact-nya tinggi. Mitigasinya yaitu memastikan adanya asuransi yang memadai dan melakukan analisis lingkungan. Yang kedua, perubahan regulasi, probability-nya rendah, impact-nya tinggi. Mitigasinya yaitu melakukan komunikasi dengan pihak yang berwenang dan memantau regulasi secara berkala. Yang ketiga, keterlambatan pembangunan. Probability-nya sedang, impact-nya tinggi. Yang mitigasinya yaitu membuat manajemen proyek yang efektif dan memastikan kontrak dengan baik dengan pemasok. Yang keempat, pariwisata menurun, probability-nya sedang, impact-nya tinggi. Mitigasinya yaitu meningkatkan pemasaran dan perluasan target pasar. Yang kelima, keterlambatan pembiayaan. Probability-nya tinggi, impact-nya tinggi. Mitigasinya memiliki cadangan pendanaan dan menyusun ulang perencanaan keuangan dengan lebih teliti. Keenam, kegagalan teknologi. Probability-nya rendah, impact-nya tinggi. Mitigasinya yaitu mempersiapkan dukungan teknis yang memadai. Yang ketujuh, ada masalah tenaga kerja. Probability-nya tinggi, impact-nya sedang, dan mitigasinya mempertahankan pekerja yang terampil dan memberikan fasilitas yang memadai. Yang terakhir, ada tuntutan masyarakat lokal. Probability-nya sedang, impact-nya juga sedang.
Mitigasinya itu melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pembangunan proyek. Selanjutnya, sukses kriteria. Sukses kriteria yang pertama, proyek selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran pembiayaan. Yang kedua, kepatuhan terhadap standar kualitas, konstruksi, dan peraturan lokal. Yang ketiga, kepuasan pemangku kepentingan utama dengan proyek. Yang keempat, penerimaan izin operasi dan sertifikat. Yang kelima, tidak adanya insiden selama proyek berlangsung. Dan yang terakhir, minim dampak lingkungan. Selanjutnya ada stakeholders. Stakeholders yang pertama, project owner, kategori internal, kepentingan tinggi, peran menyediakan dana dan mengambil keputusan strategis. Yang kedua, project manager, kategori internal, kepentingan tinggi, peran mengelola semua aspek proyek dari awal hingga akhir. Yang ketiga ada tim desain, kategori internal, kepentingan sedang, peran mengembangkan desain arsitektur hotel, rencana struktur bangunan, dan merancang interior dan eksterior hotel. Yang keempat, tim konstruksi. Dengan kategori internal, kepentingan tinggi, peran bertanggung jawab saat pelaksanaan pembangunan. Yang kelima, tim operasional. Kategori internal, kepentingan sedang, peran menyusun strategi marketing, mengelola kampanye promosi, dan persiapan grand opening. Yang keenam, pemerintah daerah. Kategori eksternal, kepentingan tinggi, peran mengeluarkan izin mendirikan bangunan atau IMB, izin lingkungan, dan sertifikasi lahan. Yang ketujuh, kontraktor. Kategori eksternal, kepentingan tinggi, peran melaksanakan pembangunan fisik hotel sesuai rencana. Dan yang terakhir ada investor, kategori eksternal, kepentingan rendah, peran menyediakan tambahan pendanaan dan dukungan strategis. Oke, jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.